Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah keamanan jaringan, yang mana ini merupakan tugas akhir atau ujian akhir semester. Baik, untuk judul presentasi saya pada hari ini yaitu mengangkat tema kriptografi. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi, di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Nah, ada beberapa contoh penggunaan kriptografi untuk saat ini. Di antaranya adalah mesin ATM, telepon genggam atau handphone, kemudian pangkalan militer, internet, dan gedung bisnis. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi dari kriptografi itu sendiri. Ada 3 fungsi dasar di dalam kriptografi. Antara lain yaitu yang pertama enkripsi, yang kedua deskripsi, yang ketiga kunci. Enkripsi adalah proses penyembunyian data pesan, mengubah plain text menjadi ciphertext. Yang kedua deskripsi tadi adalah merupakan kebalikan dari enkripsi, yang mana tujuannya untuk memahami pesan yang ada. Dan yang ketiga kunci adalah teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun deskripsi. Berikut gambar untuk lebih memahami dari ketiga fungsi dasar kriptografi. Nah, kemudian jenis-jenis kriptografi. Jenis-jenis kriptografi dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu kriptografi simetris, adalah kode Hill atau lebih dikenal dengan Hill Cipher, merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci simetris dan merupakan salah satu kripto polycal pebetik. Hill Cipher diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Yang kedua adalah kriptografi asimetris, sering juga disebut dengan algoritma kunci publik atau sandi kunci publik, yang mana menggunakan 2 jenis kunci, yaitu kunci publik atau public key dan kunci rahasia atau secret key. Dan yang terakhir adalah kriptografi hybrid, yang mana jenis kunci yang memanfaatkan keunggulan kecepatan pemrosesan data oleh algoritma simetrik dan kemudahan transfer kunci menggunakan algoritma asimetrik. Hal ini mengakibatkan peningkatan kecepatan tanpa mengurangi kenyamanan serta keamanan. Nah, kemudian akan kita bahas mengenai tujuan ilmu kriptografi. Di sini ada 4 tujuan yang penting dari kriptografi. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada integritas data, dan yang ketiga ada autentikasi, dan yang terakhir ada non-repudiasi. Kerahasiaan di sini adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun, kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka atau mengupas informasi yang telah disandi. Dan yang kedua tadi adalah integritas data, yang mana berhubungan dengan penjagaan dan perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisip atau penghapusan. Kemudian yang ketiga autentikasi, yang mana berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara kesatuan, sistem maupun informasi itu sendiri. Dan yang terakhir ada non-repudiasi, yang mana adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirim atau yang membuat. Kemudian proses encrypt. Nah, yang mana plain text tadi apabila kita ingin mengubah kepada ciphertext, maka proses itu disebut enkripsi. Dan apabila dari ciphertext menuju plain text disebut deskripsi. Disinilah proses enkripsi bermula. Baik, ini adalah contoh implementasi yang kalimat utamanya adalah selamat pagi Unsam. Kemudian kita enkripsi menjadi kalimat yang seperti ini. Baik, untuk programnya kita juga sudah menyiapkan.
Baik, di sini kita tekan start. Nah, kita masukkan naskah utamanya. Oke, kita coba enkripsi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini menandakan bahwa naskah plain text sudah kita ubah menjadi ciphertext, yang mana ini merupakan enkripsi. Dan ini menandakan bahwa programnya berhasil. Baik, sekian penjelasan mengenai kriptografi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.